dengan kejernihan batiniannya, lalu memancar pada setiap perilakunya. Itulah kebahagiaan yang sejati itu. Itulah kebahagiaan yang sejati itu. Orang mau sedekah, biasanya peperangannya luar biasa. Saat sudah memenangkan peperangan itu, hatinya coba rasakan akan berbeda. Alhamdulillah, elek-elek wong ini aku seiso bantu arek yatim. Ada sebuah kebahagiaan yang tak bisa dihargai oleh apapun. Beda dengan kebahagiaan dalam menabung, numpuk. Nggak akan ada kesudahannya akan terus berkurang. Seperti taubahnya meminum air laut, tidak akan pernah bisa segar, terus dahaga. Itulah. Ini hanya bisa dipahami oleh akal yang sehat, akal yang bersih tadi. Itulah kebahagiaan yang sejati. Oke. Wa anna dzalika la yakunu illa ba'da tatheerin nafsi. Ya demikian itu tidak akan bisa ada menangkap cahaya kebenaran Quran, menangkap cahaya kebenaran hadis Nabi. Itu tidak akan pernah bisa terjadi. Ya. Illa ba'da tatheerin nafsi, kecuali sesudah manusia itu tathir, membersihkan jiwanya. Dibersihkan. Ada ini sifat bukhal, medit, kayak titik tapi medit titik itu langsung dikuwosok. Oh wah sih, oh ya. Tulul amal, mikiri aset ke depan. Nanti kalau saya nggak nabung sekarang, masa tua saya kayak apa? Kalau nggak nabung sekarang, nanti anak saya makan apa? Tinggal di mana? Hal-hal seperti itu mau dihapus, digosokin. Sampai nak mikirmu terus, nggak akan keluar itu hartanya untuk di jalan Allah. Nggak akan bisa keluar. Itu sudah mulai harus tathir, disikati, diberseni. An hayatin rodiyatin, ya, itu diberseni dari apa? Dari sifat-sifat yang tercela, ya, bukhal, medit, tulul amal, panjang angen-angen, rakus, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in itu betul. Itu dimulai di laundry ini, diberseni, di mana sifat-sifat tadi itu taqtadiha asyahwatu. Semua sifat-sifat tercela itu ternyata disebabkan oleh syahwat, hasrat tentang dunia ini. Asyahwatu wal ghadabu. Sumbernya dua akhlak tercela itu. Apa? Syahwat dan ghadab. Nanti dibahas di kitab ini ya. Syahwat dan ghadab itu. Coba saya ulangi biar ini enak didengar. Sesungguhnya hati tidak akan pernah bisa mengalami kebahagiaan yang sejati jika apa? Jika manusia tidak mampu membersihkan jiwanya dari dua hal, dua sumber. Apa? Syahwah wal ghadab. Kenapa? Dari dua sumber ini muncullah sifat-sifat tercela yang lainnya. Rakus itu dari ghadab dan syahwat, dan sebagainya. Itu enggak? Oke, itu begitu nih. Nah, wadzalika bil mujahadati wal amali, untuk membersihkan hati dari akhlak-akhlak dan sifat-sifat tercela yang disumberkan dari dua hal tadi, syahwat dan ghadab itu hanya bisa dilakukan dengan mujahadah dan beramal soleh. Mujahadah lebih kepada psikologis. Jadi niki umbah-umbah, cuci-cuci tapi sifatnya psikologis. Nggih. Fal amalu, amal niku lek ngoten. Jadi mujahadah atau amal yang kita lakukan itu, atau amal yang dimaksud dalam kitab ini yaitu mizanul amal, maka amal itu litoharati. Sesungguhnya amal itu untuk penyucian.
Wa taharatu syartu zalikal kamal. Dan sedangkan penyucian itu sendiri sebagai syarat kesempurnaan akal, syarat kesempurnaan jiwa. Artinya jiwa itu akan mengalami kesempurnaan dan kebahagiaan hakiki. Syaratnya apa? Toharoh dulu, dibersihkan dulu jiwanya itu. Karena itu Nabi berpesan, Bunya ad-dinu 'alan nazafati. Agama ini dipondasi dengan kebersihan. Lagi-lagi, nazafah, tergantung siapa yang memaknainya. Kalau kebersihan dimaksud itu nyapu-nyapu, ya bisa bermakna nyapu-nyapu. Nyapu-nyapu latar, atau nyapu-nyapu teras rumah. Tergantung siapa yang mengartikan. Apa yang begitu maknanya maksudnya. Maka, kalau menurut saya, lihat Al-Ghazali memasukkan Bunya ad-dinu 'ala nadhafah ini, tentunya yang dimaksud nadhafah dalam agama ini apa? Membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat binatang. Ben boten nelek sak sembarangan gen. Ben boten menggonggong sak sembarangan gen jiwa ini. Baik, inilah kebahagiaan yang bisa diraih tentunya dengan amal. Itulah amal yang dimaksud dalam kitab ini. Apa? Mujahadah, tathirun nafas. Untuk memudahkan saya konklusikan ya bahwa jiwa itu atau jiwa manusia itu kebahagiaannya terletak pada kesempurnaannya. Dan kesempurnaan jiwa itu terletak ketika jiwa itu mampu menangkap kebenaran ilahiyah, baik dari Quran atau dari hadis. Semua itu tidak mungkin terwujud. Penangkapan hakikat ilahiyah itu tidak mungkin terwujud jika seseorang tidak tathirun nafas, membersihkan jiwanya dari apa? Dari sifat-sifat yang tercela. Di mana sifat yang tercela itu bersumber dari dua perkara. Apa? Asyahwah wal ghadab. Nah, cara kerjanya, cara pembersihannya melewati satu pedoman dan panduan yang ada pada apa? Mujahadah wal amal. Mujahadah nanti ada sendiri dibahas dalam Ihya Ulumuddin. Wal amal dan amal. Yang dimaksud amal di sini apa? Al-amalu bit-taharah. Apa saja amalnya? Amal kejiwaan ini termasuk ya zahir nanti juga. Yang jelas tujuannya ngamal di sini adalah lit-tahar, untuk bersih-bersih itu. Karena begitu, berarti bersih-bersih itu sebenarnya adalah syarat untuk mencapai kesempurnaan tadi. Karena itu Nabi bersabda, oh, agama ini pondasinya ada di bersih-bersih. Bersih-bersih jiwa dari sesuatu yang tidak semestinya ada pada jiwa tersebut. Oke. Itu kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah besok sedikit sudah mulai masuk kepada bagaimana, cara apa, metode apa yang harus kita tempuh dalam membersihkan kotoran itu. Insya Allah besok kita bahas pada hari Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.